Oke, kemarin kita sudah mengenalkan sedikit tentang Affinity Design dan sedikit juga cara membuat dokumen baru. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang workspace atau area kerja kita ya. Jadi sebelum kita mulai lebih dalam, kita perlu mengenal area kerjanya. Nah, sebenarnya aku di sini dibantu oleh helpnya ya. Jadi di sini ya, Affinity Designer Help, karena di sini aku juga sedang belajar ya teman-teman, jadi kita belajar bareng gitu ya. Nah, di sini pada bagian workspace. Nah, seperti biasa ketika software itu dibuat, biasanya itu pada workspace itu udah dibagi-bagi teman-teman. Jadi misalnya ini ya bagian atas, file edit text layer itu sangat umum banget di software-software, bahkan di software Office misalnya Microsoft Word itu juga pasti ada, ini adalah menu bar. Nah, di sini menu bar yang bagian atas ini, jadi ini adalah kumpulan dari beberapa menu di mana di sini terdapat fungsi lain di sini ya. Misalnya pada bagian file itu ada new, terus ada open, ada close, ada save as, ada place, export. Terus ada bagian teks, ini ada show karakter, typography, paragraph, dan lain sebagainya. Ini adalah menu bar. Seperti itu. Dan yang ada di bagian bawahnya ini, itu aku agak lupa, itu namanya, nah ini dia, itu namanya toolbar ya teman-teman. Jadi toolbar ini yang ada di sini. Jadi di Affinity Design itu toolbar itu ada satu default. Nah ini ya teman-teman, ada bagian default ini, terus ada viewing mode ini ya teman-teman, viewing mode. Jadi isinya ini ya, jadi ini pixel mode, display vector design individual as individual pixel. Terus ini retina pixel view retina. Oke, kita akan coba satu persatu ya. Ini seperti apa, ini kayaknya enggak. Oh iya, jadi ini berpengaruh pada ini teman-teman. Jadi ini berpengaruh pada artboard kita. Nah di sini ya, ini berpengaruh di sini. Ini kalau yang pixel view seperti ini, terus ini retina pixel view mode. Sedangkan ini adalah outline view mode. Jadi ini outline-nya aja. Menarik ya, ini kayaknya aku tidak menemui hal ini di Corel deh atau di Adobe Illustrator deh. Defaultnya sih pixel view mode ya. Nah terus kita beralih ke bagian samping, itu ada order ya. Order itu adalah posisi objek ya. Jadi ada move to back, ada back one, ada forward one. Ini move to back itu artinya dia, nah ini ya teman-teman, ini kan kalau di vektor kayak Corel Draw software itu kan biasanya di sini kan kayak tumpukan layer ya. Ini mau tak jadikan di belakangnya ini, berarti ini harus aku move to back one. Coba move to back one, jadi kayak menggeser layer ya teman-teman. Kalau ini layer ya, jadi layernya digeser ke bawah gitu ya. Kalau misalnya kita mau atasin lagi, kita tinggal ini move to front. Nah ini paling atas sendiri, jadi seperti itu. Nah kalau di raster atau di Photoshop itu biasanya kita langsung drag aja di sini ya, kita langsung drag ke atas gitu ya. Jadi karena ini softwarenya jadi satu gitu ya, artinya jadi satu itu sebenarnya di sini ini ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya persona teman-teman. Jadi persona itu kayak kita bisa mengubah ini ya teman-teman. Ini pada bagian ini tool ini jadi pixel. Nah ini ya, kalian bisa lihat ini ada rectangular marquee tool, ada elliptical marquee tool. Ini biasanya tool yang ada di Photoshop teman-teman. Jadi pixel itu kayak raster. Jadi tool-tool yang ada di raster itu kita bisa buat personanya itu kita ganti. Nah kalau misalnya kita mau vektor lagi ya, kita mau vektorkan lagi, kita pilih designer. Nah ini vektor. Biasanya kalau vektor itu dia identik pada node. Nah ini
ada corner tool, terus ada pen tool. Ya walaupun di Photoshop itu sebenarnya ada ya, di pixel berarti yang pixel itu sebenarnya juga ada. Nih ya, di pixel sebenarnya juga ada, harusnya ada sih. Ternyata di sini tidak ada ya. Ternyata di sini tidak ada, dia hanya ada freehand, pixel tool, pen tool, erase, burn. Oh, dia hanya ada paintbrush, color pixel. Iya, ternyata nggak ada ya. Kalau pixel dia cuma ini doang. Nah, ini ada paintbrush tool. Nah, ini ya. Jadi satu dokumen itu dia bisa campur ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan brush di sini loh. Jadi brush itu kan biasanya yang digunakan di software raster ya. Tapi di sini bisa loh. Nih, kita bisa melakukan seleksi foto juga ya di sini ya. Wow, mengerikan. Kita bisa langsung refine juga teman-teman. Ini ada refine. Oh, menarik banget ya. Nah, misalnya kita mau potong ini ya teman-teman. Kita mau delete ini, coba kita delete. Nah, seperti itu. Menarik ya. Itu. Jadi kita bisa mengubah persona itu kayak anime aja ya. Kan ada tuh film Persona. Langsung desainer. Wah, oke, menarik. Dan ini menjadi satu teman-teman. Jadi satu layer ya. Nah, ini dia layer group di sini. Oke, kita delete saja. Oke, kita delete dan tadi terdelete ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Tadi itu adalah persona ya. Sebenarnya tadi bahas ini ya, order, move to back, move to. Nah, terus selanjutnya itu ada transform. Ini ya, pada bagian ini ya, transform. Jadi ini buat mentransformasi objek teman-teman. Jadi ini ya, misalnya ini mau tak transform flip. Nah, enak banget ini, tinggal ini sudah ada ikonnya ini loh. Nih, transform itu seperti ini teman-teman ya. Nih, oke. Ini muter-muter gitu ya. Nah, seperti itu. Terus pada bagian ini, pada bagian bawahnya itu ada alignment. Jadi ini buat nih ya teman-teman, coba. Nih, jadi kayak teks ya, alignment. Jadi jarak itu kita bisa atur gini ya. Dan lebih praktisnya sih sebenarnya, oke, lebih praktis gini ya, tinggal diatur gini aja. Terus selanjutnya ini bagian operation. Nah, ini shaping ya, lebih ke shaping. Di bentuk kita mau, misalnya mau buat bentuk ya. Ini di sini kan, di sini kita misalnya mau buat objek gini ya. Nah, ini kita mau kasih gini dan kita mau ambil ininya doang. Tinggal kalian klik ini terus langsung. Nah, ini kalian bisa pilih salah satu, misalnya di subtract. Nah, berarti di sini yang ini subtract itu dia memotong ya. Dia memotong yang ada di sini. Objeknya ini dipotong. Itu subtract. Dan beberapa fungsi lainnya. Terus kita ke sebelahnya. Sebelahnya insert target. Insert behind selection. Insert at the top of layer. Insert beside the selection. Oke, kita langsung coba saja di sini. Oke, nah di sini kita akan mempraktekkan yang ini ya teman-teman, yang insert behind the selection, insert at top of the layer, dan insert beside.
Nah, kita coba praktekkan salah satunya. Ya, misalnya di sini kita akan dropping sebuah gambar. Nah, seperti ini ya, teman-teman, kita tarik. Di sini kita tarik. Nah, seperti ini. Oke. Oke, seperti ini sudah. Lalu kita klik, misalnya kita klik insert inside the selection, berarti di sini kita sudah menseleksi ini ya. Kita mau buat ini rectangle tool. Kalian lihat di sini. Nah, oke, seperti ini ya, teman-teman. Jadi rectangle-nya itu ada di dalamnya sini. Dan itu adalah fungsi dari ini ya, inside the selection. Tuh. Lalu apakah bisa sebaliknya? Nah, normalnya gini ya, kalau misalnya kita nggak pakai ini, normalnya kan dia kalau kita buat, nah ini kan jadi seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di layarnya sini perubahannya. Oke, seperti itu ya kira-kira. Dan ketika kita klik pada bagian insert top of the layer, berarti kita klik ini ketika kita buat, nah top of the layer. Nah, terus ketika kita klik ini beside ya, maka dia otomatis akan ada di belakangnya ini. Nah, kira-kira seperti itu fungsinya dari tool ketiga tool ini ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini adalah pada bagian toolbar. Ya, ini toolbar, sedangkan ini di sini ada tool. Pada bagian samping ini adalah tool ya, teman-teman. Jadi ini berisi beberapa tool yang bisa kalian gunakan buat desain. Itu design tool. Ya, design tool. Terus ada shape tool yang ada di bawah. Ini shape tool ya. Terus ada text tool ini. Terus ada selection tool. Ada retouch tool, terus export tool, slice tool itu ini slice. Jadi ini gabungan ya. Nih. Color pixel. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini kalau misalnya export, ini ternyata ada bagian slash tool. Jadi slash tool itu ternyata ada pada bagian export, teman-teman. Nah, ini ya export tool itu ya slash tool. Jadi ini buat menyeleksi objek yang mau diekspor seperti itu. Nah, kita tinggal ganti-ganti aja personanya. Persona. Nah, terus selanjutnya ada bagian panel. Panel itu adalah yang ini ya, teman-teman. Jadi panel itu ada banyak di sini. Panel itu ada aset panel ini, terus ada appearance panel ini, terus ada brush panel yang ada di samping. Nih ya. Ini brush, stroke, swatch, color, layer, effect, styles, textiles, dan ada stok juga. Nah, ini kalau di Adobe itu kayak Adobe Library ya. Ada stok, tapi di sini dari Unsplash. Dimana ini merupakan platform yang menyediakan foto secara gratis ya, Unsplash. Seperti itu yang bisa kalian gunakan. Menarik ya, serba gratis, menarik. Udah harganya murah, tinggal gratis. Wow, menarik juga. Terus di sini selanjutnya, oke, selanjutnya ini pada bagian preference. Nah, preference itu yang tadi ya. Nah, jadi preference ini fungsinya, ini biasanya diedit di preference atau di sini ada. Jadi ini fungsinya untuk mengatur ini ya, workspace-nya. Jadi misalnya kayak performa. Jadi kita mengatur batas penggunaan RAM juga di sini bisa ya.
Terus kita bisa mengatur color, kita bisa mengatur user interface-nya. Misalnya di sini mau kita buat gray, kan? Tuh, kita mau buat gini. Jadi kita bisa sesuaikan seperti itu. Terus ini ada bagian keyboard shortcut. Nah, ini biasanya yang biasa kita gunakan ya buat mempercepat kita. Nah, oke. Sepertinya untuk pengenalan workspace itu selesai sampai sini ya, cukup. Dan kalau misalnya kalian butuh yang lebih rinci lagi, kalian bisa langsung pergi ke designer help. Tapi semoga ini tadi pembahasan kita udah cukup jelas ya, paling tidak mewakili lah untuk ini. Oke, kira-kira untuk pembelajaran workspace-nya seperti ini, dan kita nanti akan mengulik-ngulik software ini sebelum beli. Oke. Bye.